Banjarmasin. Cuaca mendung membayang di sepanjang Jalan Sutoyo, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Kita nggak bisa terus begini, Dayat. Keluargaku butuh lebih. Aku sudah beritahu, jangan terus salahkan aku. Kau sudah melewati batas, Dadang. Tanda-tanda ketegangan mulai muncul, bisikan di balik layar, dan keputusan yang bisa meruntuhkan persahabatan lama. Ini bukan lagi tentang kita. Kalau aku jatuh, kau juga ikut tenggelam. Konflik memuncak di balik tirai malam, keputusan terakhir yang menentukan segalanya. Penyidik menemukan sekitar 305 liter BBM jenis Pertalite yang disita sebagai barang bukti dari lokasi SPBU Jalan Sutoyo S. Selain itu, uang tunai senilai Rp3.621.000 hasil penjualan ilegal juga diamankan bersama bukti transaksi dan daftar pelangsir yang terlibat. Bukti-bukti ini menunjukkan pola penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi yang berlangsung selama hampir 1 tahun. Penyidik mencatat bahwa modus yang digunakan melibatkan pembelian berulang dengan kendaraan roda 2. Setiap langkah pelaku mulai terkuak membuka lapisan demi lapisan skema yang mereka rancang. Dari sinilah kejadian bermula, beginilah yang memicu segalanya. Pada tanggal 8 April 2025, Banjarmasin diselimuti udara lembab dengan langit kelabu yang menandakan hujan akan turun. Di SPBU Jalan Sutoyo S, aktivitas operator sudah mulai sibuk sejak pagi meskipun hari itu terasa lebih tegang dari biasanya. JS alias Dadang dan HI alias Dayat, dua operator yang sudah lama bekerja bersama, tampak saling bertukar pandang dengan raut wajah yang sulit ditebak. Suara mesin pompa bensin dan deru kendaraan roda 2 dan 4 mengisi suasana di sekitar. Namun ada ketegangan halus di antara mereka. Mereka berdua seolah menyimpan sesuatu yang belum terucapkan, memberi sinyal bahwa masalah tersembunyi sedang membayangi persahabatan mereka. Sejumlah pelanggan yang datang memperhatikan gerak-gerik mereka dengan rasa penasaran, tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu adalah hari terakhir sebelum kasus besar itu terungkap. Dulu, JS dan HI dikenal sebagai sahabat karib yang sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja. Keseharian mereka di mata tetangga tampak harmonis. Bahkan keluarga mereka terlihat saling mendukung dan bahagia. Istri masing-masing sering berkumpul, berbagi cerita sambil mengawasi anak-anak yang bermain di halaman rumah. Mereka kerap terlihat saling menolong dan menjaga citra baik di lingkungan sekitar. Semua orang mengira persahabatan dan rumah tangga mereka berjalan lancar tanpa masalah berarti. Aktivitas mereka yang penuh senyum dan tawa membuat siapapun sulit membayangkan adanya retakan di balik layar. Namun di balik itu semua, benih masalah mulai tumbuh secara perlahan. Di SPBU, JS dikenal sebagai pria pendiam yang bekerja teliti tanpa banyak bicara, sedangkan HI lebih ekspresif dan mudah bergaul dengan pelanggan serta rekan kerja. Mereka sering terlihat kompak melayani kendaraan yang mengantre, walau tekanan pekerjaan kadang membuat HI tampak lelah dan gelisah. Rekan-rekan kerja menyadari perubahan sikap HI yang mulai lebih sering menyendiri dan kurang antusias seperti dulu. Di balik senyum ramahnya, HI menyimpan beban masalah pribadi yang belum terungkap. JS tetap menjalankan tugasnya dengan disiplin, namun ada jarak yang mulai terasa antara mereka berdua. Lingkungan kerja menjadi saksi bisu bagaimana dua sahabat mulai terpisah oleh sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Perbedaan pandangan soal etika kerja mulai muncul di antara JS dan HI, menjadi benih keretakan yang halus namun nyata. Tekanan ekonomi keluarga JS yang semakin berat, membuatnya mulai mempertimbangkan langkah-langkah di luar aturan yang selama ini ia pegang. HI yang lebih idealis tetap berpegang pada prinsip kerja jujur dan transparan, sementara JS mulai merasa terdesak dan resah. Meski belum terbuka, ketegangan antara mereka mulai menebal di balik senyum dan sapaan sehari-hari. Pembicaraan tentang keuangan dan pengelolaan BBM mulai menjadi topik sensitif yang dihindari secara terbuka. Keduanya mencoba menutupi rasa curiga dengan alasan kesibukan dan tanggung jawab masing-masing. Namun, benih konflik itu terus tumbuh dan mengintai setiap kesempatan. AI mulai curiga dengan beberapa ketidakwajaran dalam pengelolaan BBM yang dilakukan JS.
memicu pertikaian kecil di antara mereka. Mereka berdua mencoba menyelesaikan perbedaan ini lewat diskusi dan negosiasi yang penuh ketegangan tapi masih terkontrol. HI mengungkapkan kekhawatirannya tanpa tuduhan langsung, berharap JS bisa jujur dan terbuka. JS berusaha membela diri dan meyakinkan bahwa semua berjalan sesuai aturan, meskipun hatinya berdebar tidak menentu. Meskipun ada ketegangan yang jelas, terasa pertikaian itu belum memecah persahabatan mereka. Mereka sepakat untuk menjaga profesionalisme di tempat kerja demi nama baik bersama. Namun, tanda-tanda retakan sudah mulai terlihat jelas di permukaan hubungan mereka. Setelah pertikaian mereda, hubungan JS dan HI kembali normal seolah tidak pernah terjadi masalah berarti. JS berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi langkah-langkah yang menyimpang dan berusaha memperbaiki kepercayaannya pada HI. HI mulai memberi ruang bagi JS, menaruh harapan bahwa persahabatan mereka bisa pulih kembali. Namun, tekanan ekonomi yang terus membebani JS masih tersembunyi rapat dalam hatinya, menjadi beban yang tidak mudah dihilangkan. Keduanya menjalani hari-hari dengan sikap lebih berhati-hati, berusaha menghindari topik yang bisa memicu konflik lagi. Meski tampak harmonis, ada ketidakseimbangan yang tak terlihat oleh orang luar. Keseimbangan ini rapuh dan bisa saja runtuh kapan saja. Pemicu baru muncul ketika pelangsir mulai menekan JS untuk menyediakan lebih banyak BBM ilegal demi keuntungan lebih besar. Rumor yang beredar di lingkungan SPBU memperparah suasana, membuat kepercayaan antara JS dan HI semakin menipis. Konflik yang sebelumnya bisa disembunyikan, kini membesar menjadi perselisihan sengit dan tak terelakkan. Mereka beradu argumen dengan nada yang semakin keras, meledak di tengah ruang kerja yang biasanya penuh ketenangan. Ketegangan ini membawa luka yang dalam dan membuka keretakan yang dulu disembunyikan dengan rapi. Penyidik kemudian mencatat eskalasi ini sebagai bagian penting dalam kronologi kasus. Ini bukan sekadar masalah BBM, terdengar sebagai bisikan penuh makna dalam narasi investigatif yang menutup bab ini. Di balik ketenangan rumah kecil mereka, masalah keluarga yang sederhana menjadi sorotan utama, sementara konflik sebenarnya tersembunyi rapi di balik dinding rumah. Tetangga hanya melihat gelak tawa dan kebersamaan keluarga tanpa tahu beban berat yang dipikul JS dan HI. Anak-anak tampak ceria, dan pasangan ini selalu tampil seperti contoh ideal dalam lingkungan sosial. Namun, diam mereka justru membiarkan ketegangan antara mereka terus membesar tanpa disadari orang lain. Tekanan ekonomi yang menggunung dan pengkhianatan di tempat kerja menjadi akar yang tak terlihat, terselubung oleh rutinitas sehari-hari. Pengalihan fokus ini menipu siapa saja yang melihat, membuat kisah ini tampak seperti persoalan rumah tangga biasa. Padahal, semuanya bergerak menuju titik yang lebih gelap dari yang pernah dibayangkan. Di mata tetangga, rumah JS dan HI tetap penuh harmoni dan keramahan, tanpa tanda-tanda masalah yang berarti. Keluarga mereka masih terlihat menjalani kehidupan normal dengan kesibukan dan kebahagiaan sederhana. Namun, gelombang masalah internal mulai menekan kedua pria ini, perlahan-lahan merusak fondasi persahabatan dan kepercayaan mereka. Persiapan rahasia untuk menghadapi tekanan dari pelangsir dan skema ilegal mulai terlihat meski disembunyikan dari orang-orang sekitar. Setiap hari membawa ketegangan yang semakin meningkat di balik pintu tertutup, sementara lingkungan masih sibuk dengan urusan sendiri. Narasi ini secara halus menutupi konflik besar yang sedang memuncak, membuat pembaca ikut terjebak pada ilusi keseharian. Ketegangan itu terus membangun, siap meledak kapan saja tanpa ada yang tahu pasti. Penyidikan mengungkap bagaimana JS dan HI dengan cermat merencanakan pengambilan BBM bersubsidi secara ilegal, memanfaatkan celah di sistem pengawasan SPBU. Mereka menyusun jadwal pengisian, pengalihan distribusi, dan penjualan kepada pelangsir yang menunggu dengan sabar di luar. Setiap langkah direkam dan dianalisis oleh penyidik, mulai dari pemuatan BBM di sepeda motor hingga transaksi tunai yang terjadi secara rahasia. Ketegangan terlihat jelas pada wajah keduanya, mengetahui risiko besar yang mereka ambil demi memenuhi tekanan ekonomi dan ambisi tersembunyi. Namun setelah kejadian besar itu, HI tiba-tiba menghilang tanpa jejak, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Penyelidikan terus berjalan,
Namun nasib HI menjadi misteri yang menggantung di udara. Bab ini berakhir dengan ketidakpastian yang menimbulkan rasa penasaran dan kecemasan. Setelah peristiwa itu, suasana di sekitar SPBU dan keluarga JS dan HI tampak seperti biasa, tidak ada kegaduhan yang mencolok. Polisi mulai melakukan penyelidikan lebih mendalam, tetapi masyarakat masih enggan membicarakan kasus ini secara terbuka. Keluarga kedua pria tersebut memilih diam dan menutup rapat masalah yang tengah bergulir, menghindari gosip dan spekulasi. Ketegangan terasa di udara, walau tidak ada yang berani mengungkapnya secara terang-terangan. Suasana pasca kejadian ini dipenuhi dengan keheningan yang syarat makna, menunjukkan bahwa masalah sebenarnya belum usai. Semua pihak menunggu dengan cemas langkah penyidik selanjutnya, sementara rahasia besar masih tersimpan rapat. Narasi ini memberikan kesan bahwa keadaan masih terkendali, walau sesungguhnya retakan semakin dalam. Penangkapan JS dan HI oleh polisi mengejutkan banyak pihak, membawa kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi ini ke permukaan. Bersama mereka, beberapa pelangsir turut diamankan, mengungkap jaringan yang lebih luas dari yang diduga awalnya. Fakta baru muncul tentang skema besar yang melibatkan oknum di SPBU dan pihak-pihak lain yang mendapat keuntungan. Konflik antara JS dan HI yang dulu tersembunyi kini menjadi jelas, menampakkan pengkhianatan dan perpecahan yang menyakitkan. Mereka yang pernah bersahabat kini berhadapan sebagai tersangka dalam kasus serius, merusak ikatan yang dulu begitu kuat. Proses hukum berjalan dengan cepat, sementara publik mulai menyadari besarnya masalah yang terjadi. Kisah ini semakin mengerucut ke titik krisis yang menentukan masa depan semua pihak. Kasus ini menghantam keluarga JS dan HI dengan tekanan yang tak terelakkan, menimbulkan ketegangan di antara istri dan anak-anak yang mulai merasakan perubahan suasana rumah. Lingkungan sekitar yang dulu ramah kini berubah menjadi tempat penuh bisik-bisik dan pandangan sinis, membuat keluarga terisolasi. Istri mereka berjuang menjaga ketenangan, namun beban psikologis semakin berat saat stigma sosial makin membesar. Anak-anak menjadi korban tidak langsung, sering menghadapi pertanyaan dan cemoohan dari teman sebaya. Masyarakat yang dulu mengenal mereka sebagai warga biasa kini mencurigai dan menjauhi, memperparah luka batin keluarga. Tekanan sosial ini membawa dampak nyata pada hubungan internal dan kesejahteraan mental keluarga. Bab ini menunjukkan bagaimana satu kasus kriminal mampu merobek tatanan kehidupan personal dan sosial yang sudah lama dibangun. Penyelidikan lanjutan mulai menyingkap lapisan-lapisan terdalam dari kasus penyalahgunaan BBM ini, menguak motif pribadi yang selama ini tersembunyi di balik tindakan JS dan HI. Ekonomi yang terpuruk menjadi akar utama. Namun rasa kecewa terhadap sistem dan ambisi yang tak terbendung turut membentuk keputusan mereka. Bukti-bukti baru menunjukkan bagaimana tekanan finansial membuat keduanya merasa terdesak hingga melangkah ke jalan ilegal. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan moralitas menjadi konflik batin yang membara dalam diri masing-masing. Selain itu, terkuak pula adanya pihak ketiga yang memanfaatkan situasi, menambah kompleksitas kasus ini. Penyelidikan ini membawa perspektif baru tentang manusia di balik kejahatan yang tak hanya hitam putih. Kebenaran yang tersembunyi memperlihatkan sisi rapuh, sekaligus kelam dari kehidupan yang terpaksa dilalui kedua pria itu. Hubungan antara JS dan HI berubah drastis saat saling tuduh mulai terlontar dan kesalahan masing-masing dibuka ke publik dan penyidik. Perpecahan yang semula samar kini menjadi jelas dan tajam, menghancurkan ikatan persahabatan yang pernah mereka jalin selama bertahun-tahun. Konflik batin yang mereka rasakan semakin intens, bercampur dengan ketakutan akan hukuman dan kerugian yang harus ditanggung. Rasa sakit dan pengkhianatan saling melukai, membuat komunikasi menjadi semakin sulit dan penuh kebencian. Masing-masing mencari pembenaran atas tindakan sendiri dengan menyerang pihak lain sebagai kambing hitam. Ketegangan ini tidak hanya merusak hubungan mereka, tapi juga mengganggu jalannya proses hukum yang sedang berlangsung. Bab ini menggambarkan bagaimana tekanan dan rasa takut dapat menghancurkan kepercayaan dan solidaritas manusia. Proses hukum memasuki babak baru dengan pemeriksaan intensif terhadap JS dan HI, serta mengusut keterlibatan pihak-pihak lain yang selama ini berperan dalam skema penyalahgunaan BBM. Pelangsir dan oknum tertentu mulai terungkap sebagai bagian jaringan yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
tekanan dari media massa dan masyarakat membuat proses penyidikan menjadi sorotan publik yang ketat dan penuh tuntutan keadilan. Polisi berupaya keras mengumpulkan bukti dan saksi untuk membongkar keseluruhan skema kriminal ini. Munculnya keterlibatan banyak pihak menambah kompleksitas kasus dan memperlambat jalannya persidangan. Di tengah tekanan ini, keluarga dan terdakwa menghadapi kenyataan pahit yang semakin membebani mental mereka. Bab ini menampilkan gambaran kerasnya dunia hukum dan dampaknya pada semua yang terlibat. Masa depan keluarga JS dan HI terlihat semakin kelam setelah stigma sosial menghantui setiap langkah mereka, menimbulkan beban psikologis yang tak terukur. Anak-anak harus menjalani hari-hari dengan rasa malu yang melekat, sementara istri berjuang menguatkan diri di tengah tekanan yang tiada henti. Ketidakpastian nasib hukum membuat harapan untuk bangkit semakin pudar, menambah kesedihan yang sudah mendera. Keluarga yang ditinggalkan sering terdiam dalam kesunyian, mencoba merangkai kekuatan untuk menghadapi hari esok yang tak pasti. Refleksi tentang bagaimana sebuah keputusan kecil dapat mengubah seluruh hidup menghantui pikiran mereka. Mereka sadar bahwa dunia yang dulu hangat kini penuh dengan bayang-bayang kekecewaan dan kehilangan. Bab ini menampilkan realitas pahit yang harus diterima sebagai konsekuensi dari sebuah tragedi yang telah terjadi. Kasus penyalahgunaan BBM resmi ditutup dengan vonis hukum yang menjerat JS, HI, dan para pelangsir sebagai pelaku utama dalam jaringan ilegal tersebut. Putusan pengadilan penyidik menemukan sekitar 305 liter BBM jenis Pertalite yang disita sebagai barang bukti dari lokasi SPBU Jalan Sutoyo S. Selain itu, uang tunai senilai Rp3.021.000 hasil penjualan ilegal juga diamankan bersama bukti transaksi dan daftar pelangsir yang terlibat. Bukti-bukti ini menunjukkan pola penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi yang berlangsung selama hampir 1 tahun. Penyidik mencatat bahwa modus yang digunakan melibatkan pembelian berulang dengan kendaraan roda 2. Setiap langkah pelaku mulai terkuak, membuka lapisan demi lapisan skema yang mereka rancang. Dari sinilah kejadian bermula, beginilah yang memicu segalanya. Pada tanggal 8 April 2025, Banjarmasin diselimuti udara lembab dengan langit kelabu yang menandakan hujan akan turun. Di SPBU Jalan Sutoyo S, aktivitas operator sudah mulai sibuk sejak pagi meskipun hari itu terasa lebih tegang dari biasanya. JS alias Dadang dan HI alias Dayat, dua operator yang sudah lama bekerja bersama, tampak saling bertukar pandang dengan raut wajah yang sulit ditebak. Suara mesin pompa bensin dan deru kendaraan roda 2 dan 4 mengisi suasana di sekitar. Namun ada ketegangan halus di antara mereka. Mereka berdua seolah menyimpan sesuatu yang belum terucapkan, memberi sinyal bahwa masalah tersembunyi sedang membayangi persahabatan mereka. Sejumlah pelanggan yang datang memperhatikan gerak-gerik mereka dengan rasa penasaran, tapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hari itu adalah hari terakhir sebelum kasus besar itu terungkap.